dikatakan ya ada 40 dan 50. Jadi usia 50 tahun itu otak kita akan mengalami penyusutan. Jadi beratnya akan lama makin berkurang, dari awalnya 1,3 kg akan berubah jadi 1,2 ya, di mana kadar airnya akan menyusut. Ya seperti halnya kita lihat orang tua, kulit kita juga menjadi kering, ya menjadi keriput wajahnya, ya. Nah itu salah satu juga tanda bahwa itu kita sudah tua. Nah di otak pun sama, sehingga bentuknya akan menjadi mengecil dan girus-girusnya tambah melebar, sehingga pada gambaran daripada CT scan terdapat namanya atrofi. Ya, jadi atrofi cerebri akan kelihatan pada gambar scanning, di mana girus-girusnya atau celah-celahnya atau jurang-jurangnya itu tambah dalam dan tambah lebar. Ya, jadi otak akan hilang per tahunnya kurang lebih 20% dari jumlah 100 miliar sel yang ada. Jadi akan berkurang terus setiap tahunnya, ya. Sehingga memang nantinya fungsinya akan berkurang. Makanya kenapa pada orang tua sering lupa, ya, tidak bisa konsentrasi lagi, ya, itu yang akan terjadi. Kenapa? Kalau memori lama dia tidak hilang. Ini yang hilangkan memori baru, recent memory. Kalau memori lama, kenapa tidak hilang ya? Ada yang pernah tahu? Karena kalau yang lama itu dia sudah menjadi refleks, sudah menjadi kebiasaan. Contoh kita dulu belajar naik sepeda, berapa kali dia jatuh? Berkali-kali jatuh, setelah bisa, terus nggak pada dipakai lagi. Terus kita naik sepeda lagi sekarang, bisa nggak? Bisa, walaupun harus dengan latihan sedikit, tapi dia akan bisa lagi, karena memori lamanya masih ada. Jadi proses belajar itu memang akan ditampilkan dari mulai korteks sampai ke bagian bawah daripada otak, disimpan di memorinya. Sehingga kalau belajar itu memang harus sering diulang dan diulang. Ya, tidak bisa hanya sepintas. Bentar. Halo ya? Salam ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya udah lapor aja sama dokter yang pegang. Ya? Oh, ya sudah, mangga pindah aja. Ya sudah. Oke, ya. Pulang aja. Mangga aja, ya. Ya. Jadi kalau memori yang lama itu sudah disimpan di dalam, sehingga memang akan mudah untuk dikeluarkan. Makanya kalau ngobrol dengan orang tua, yang keluar apa sih? Pernah ngobrol sama nenek? Eh? Yang diceritain apa sih? Masa mudanya dong. Masa mudanya. Iya, akan masa muda, karena itu yang akan ingat. Jadi masa mudanya itu akan disimpan di memori dengan baik. Dia akan detil menceritakan masa lalunya. Dulu nenek pernah ke sini, pernah kemana, dia akan detil. Ya, karena memori barunya tidak bisa masuk, memori lama yang keluar. Jadi dia akan tahu menceritakan masa muda di mana, bino harus gimana gitu. Makanya kalau nanti ketemu sama nenek, nanti tiap kali ketemu bicara lagi masa mudanya lagi, masa mudanya lagi. Bolak-balik. Nanti kalau ngobrol tiap malam itu lagi. Diulang lagi. Karena memang itu memori lamanya kan dia diceritakan lagi. Ya. Itu yang terutama kalau muncul pada orang-orang yang lansia. Maka orang lansia ini akan dia nyaman kalau ketemu sama lansia lagi. Yang diceritain apanya sih? Cucunya, anaknya gini, bisa gini, itu yang diulang. Ya.
Biasanya gitu. Makanya pada orang-orang lansia ini sering ketemu sama lansia lagi. Ya, gitu. Kalau sama yang muda nggak akan cocok. Apapun yang terjadi dia tidak bisa. Jadi harus ketemu sama yang muda lagi, yang tua lagi. Ya, secara patologi ini yang terjadi pada demensia Alzheimer, di mana pada gambaran makroskopi maka akan didapatkan tadi adanya suatu amyloid beta peptide, ya, gitu. Nah, atau adanya suatu neurofibrillary tangle. Mungkin di gambar bisa dilihat situ ada bagian-bagian otak yang normal, ya, di mana bentuknya adalah ada cabang-cabangnya, ada selnya. Sedangkan pada orang Alzheimer dia sudah mengkerut, mengecil dan terdapat plak. Kemudian ada tangle, ya, yang berwarna ke coklat-coklatan. Nah, ini adalah gambaran secara histopatologi pasien-pasien yang mengalami demensia Alzheimer. Nah, ini untuk Indonesia kan tidak mungkin kita lakukan otopsi, ya. Ini yang ada hanya dari luar saja. Jadi otak kita akan mengalami gangguan ini, ya. Jadi data kita memang tidak ada. Ini mungkin gambar yang lebih ini lagi, ada satu plak dan adanya tangle yang warna coklat-coklat. Nah, sekarang makroskopis bahwa penurunan otak itu terjadi pada daerah tertentu, terutama daerah frontal dan temporal. Maka di samping gangguan memori yang juga terjadi yang sering muncul adalah gangguan pendengaran. Sehingga pada orang tua itu sering terjadi pendengaran yang berkurang di samping memorinya. Mereka kurang dengar. Ya, coba perhatikan orang tua. Salah satu fungsi sampai fungsi penglihatan pendengaran dulu yang mungkin sering terganggu. Ya, jadi pendengaran kurang baik. Ya, yang duluan adalah lobus frontal. Karena sangat sulit untuk menentukan Alzheimer, ya maka ada beberapa kriteria diagnosis yang dapat membantu bahwa itu adalah suatu kemungkinan suatu demensia Alzheimer. Karena kalau secara histopatologi itu kita cucah, ya. Kemudian neuroimaging memakai MRI struktural dan fungsional juga susah, apalagi pada waktu pemeriksaan LCS untuk melihat atau mencari adanya beta amyloid dari protein tau. Sehingga ada beberapa panduan untuk membuat suatu diagnosa Alzheimer dengan nama istilah probable. Ya, seperti halnya kasus-kasus pasien COVID, ya. Ada konfirmasi, ada suspek, ada probable. Nah, gitu juga sama. Untuk probable ini kita melihat dari riwayat, mungkin dia ada riwayat demensia atau kelainan pada tes neuropsikologi. Ya, tes neuropsikologinya salah satu tadi adalah dengan MMSE atau dengan MUCA atau digit span dan segala macam. Kemudian terdapat suatu defisit yang progresif pada memori dan kognisi. Ya. Jadi kembali lagi kalau untuk demensia itu memori dan kognisi, sedangkan pada deliri atau atensi. Di sini tidak ada gangguan kesadaran. Jadi pasiennya tetap mengalami kesadaran. Kemudian usianya antara 40 sampai 90 tahun dan tidak didapatkan ada gangguan cerebral. Ini yang kita katakan kemungkinan besar adalah suatu demensia Alzheimer. Yang possible ini mungkin ada demensia dengan variasi, ya, ada gangguan otak yang sistemik atau lainnya, kemudian terdapat fungsi kognitif yang bersifat progresif. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda daripada demensia, ya. Jadi kalau orang demensia harus diperhatikan minimal 10 tanda ini menurut WHO. Misalnya orang sering lupa menaruh barang. Ya. Kalau bapak-bapak sering lupa apa sih? Lupa apa? Lupa menaruh kacamata atau kunci. Kacamata biasa ditaruh di mana? Di kepala. Dia nyari-nyari kacamata di mana, padahal ada di atas kepalanya. Ya, itu salah satu contoh dia lupa menaruh barang. Atau biasanya kita naruh kunci ya. Apa itu kunci motor, kunci mobil, di mana? Nah, itu sering cari-cari, lupa. Kemudian ada kehilangan daya ingat yang makin lama makin berat, ya. Yang tadinya
kita ingat lama-lama makin hilang. Pertama yang akan kehilangan dari ingat adalah kita adalah nama. Jadi kita sering kehilangan atau kesulitan menyebutkan nama walaupun hafal wajahnya. Ya seperti contoh, kita ketemu teman SD, tahu tapi namanya lupa. Kamu tuh siapa ya dulu namanya ya? Nah, padahal mungkin dulu sekelas, tapi udah berubah segala macam, tahu orangnya, tapi kadang-kadang namanya yang lupa. Kemudian permasalahan bahasa, ya, dianya kadang-kadang mungkin bahasanya tidak nyambung atau sering berulang-ulang, ya. Juga kadang-kadang dia lebih banyak menyebutkan daripada fungsinya daripada namanya. Contoh dia pengen ngambil garpu. Dia tidak tahu namanya garpu, tapi dia akan menyebutkan fungsinya. Itu tuh buat nusuk. Ya apa namanya? Iya buat nusuk. Nah, kadang-kadang dia lupa namanya. Kalau kita tahu pengen garpu, ya, tapi dia tidak tahu itu namanya garpu. Makanya nanti ada pemeriksaan. Salah satunya adalah kalau di MMSC melihat apa? Yang ditunjukin apa? Pernah lihat MMSC? Apa yang ditunjukin? Ada kan poinnya? Tunjukin. Ini apa? Kalau pasien Indonesia nyebutin apa? Itu buat nulis. Ya namanya apa? Apa ya katanya? Padahal yang harusnya itu pulpen. Jadi pasien Indonesia akan ditunjukkan, ini apa nih? Itu buat nulis, ya apa namanya? Yang kita inginkan adalah namanya itu adalah ballpoint atau pulpen. Ya, itu ada berapa gitu. Ya. Yang lain bisa kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari, ya. Jadi dia mungkin sudah tidak mampu untuk bertransaksi, ya. Umumnya bertransaksi biasanya atau menulis kwitansi atau menghubungi koleganya, ya tidak hafal nomor telepon, kesulitan, nah itu, ya. Tapi untuk uang biasanya tidak lupa. Dia tahu. Yang lupa adalah menghitungnya. Uang 100.000 tahu, 50.000 tahu, tapi ngitungnya sering salah. Sehingga dalam keseharian pasien kesulitan dalam proses membayar. Ya. Tadi dia soalnya waktu dan tempat. Nah, pasien sering tidak bisa membedakan siang dan malam. Kadang malam disebut siang. Ya, sehingga pada waktu malam dia pengen keluyuran, pengen keluar rumah. Ya, memaksa keluar. Ya. Atau dia suatu tempat. Dia pengen ke suatu tempat, kemudian di tempat itu dia pergi, kemudian dia tidak bisa kembali. Ya. Makanya pasien-pasien orang tua ini kadang-kadang dia sudah tidak mampu lagi untuk berpergian jauh. Kalau dia berpergian jauh, saya suka pusing. Ya, tidak bisa tahu tempat. Kemudiannya kurang atau perlu perhatian, ya. Jadi kalau ada sesuatu sering diabaikan. Ya, mungkin ada yang bahasa dikit dia tidak mau perhatian, diabaikan. Kemudian dia tidak mampu dalam berpikir abstrak. Ya. Jadi dia tidak bisa membayangkan sesuatu yang lebih di luar nalar dia, ya. Kemudian perubahan perilaku, moodnya bisa diam, bisa agresif, bisa juga emosional, ya. Mungkin juga denial atau seperti anak kecil juga bisa. Kemudian kepribadian juga bisa berubah, ya. Kemudian kehilangan inisiasi. Jadi hati-hati kalau orang tua yang sudah tidak ada kehilangan inisiasi, dia biasanya pengennya mandiri, tidak mau bergaul, ya. Ya dia menjadi rumah, ya. Sehingga ini punya potensi nanti makin lama makin buruk. Nah, kita lihat stadiumnya Alzheimer itu adalah ada 1, 2, 3. Di sini ada stadium awal itu stadium amnestik. Di mana yang terganggu hanya gangguan memori yang bersifat episodik. Ya. Jadi hati-hati kalau yang di usia 40 sering mudah lupa. Naruh kunci, naruh sesuatu, lupa. Nah, mungkin
dalam satu waktu antara 10 sampai 15 tahun mungkin bisa menjadikan suatu demensia. Ya, karena dia akan lanjut ke stadium 2 yaitu kehilangan kemampuan intelektualnya. Ya. Nanti akan berlanjut ke stadium 3 di mana ini ada stadiumnya berat, pasien hanya bisa di tempat tidur saja atau disebut dengan stadium Pegatatistedt. Jadi pasien di sini sudah tidak mampu mengurus diri, tidak bisa makan, tidak berkomunikasi, diam saja. Seperti orang mengatakan bahwa ini kembali ke bayi. Ya, pernah lihat orang-orang tua yang sering ngurus neneknya atau itu sudah tua banget sehingga makan dan minumnya segala sesuatu diurus di kasur. Sampai mandi, pipi segala macam ada di tempat tidur. Ini adalah kasus-kasus dengan demensia untuk stadium 3. Nah, apa yang terjadi faktor risiko terjadi demensia Alzheimer? Yang kita tidak bisa pungkiri adalah usia. Ya, jadi umur memang menjadi patokan, makin tua kita akan muncul demensia. Ya. Jadi usia tua ini banyak sekali penyakitnya, jadi harapan memang usia tua adalah dengan sehat. Tapi kondisinya mulai kodrat tua itu dengan banyak penyakit. Sehingga tidak mau asuransi itu mengcover orang lansia. Coba masuk asuransi di atas 55 tahun. Nggak ada yang mau. Karena penyakitnya banyak dan cepat mati. Yang akan di-cover usia muda. Yang harapan hidupnya masih panjang. Sehingga investasinya banyak. Tapi kalau udah 55 tahun, nggak ada mau asuransi nanggung. Bank aja nggak mau. Ya, karena penyakitnya akan banyak. Jadi memang akan kehilangan opportunity. Ya. Kemudian ada riwayat keluarga. Maka di riwayat keluarga ada nggak orang yang pikun juga atau mengalami suatu demensia. Kemudian ada gangguan pada apolipoprotein E. Ya juga berpengaruh. Jenis kelamin. Yang paling sering adalah pada wanita. Jadi wanita punya potensi untuk menyebabkan demensia lebih tinggi. Trauma kepala sebelumnya juga masalah. Ya, jadi trauma kepala dia dapat menyebabkan demensia di kemudian hari. Kemudian pendidikan yang rendah. Jadi orang-orang yang tua yang pendidikan rendah akan lebih sering terjadi demensia. Kira-kira ada yang bisa berpendapat kenapa yang pendidikan rendah mudah lansia? Ada hubungan pendidikan kenapa? Yang pendidikan. Sedangkan yang pendidikan lebih tinggi atau yang tinggi jarang demensia. Pernah lihat profesor demensia nggak? Nah, profesor kan udah 65-70 tahun. Nah, pernah lihat yang profesor demensia nggak? Nggak ya? Jarang ya? Jarang. Kenapa dia? Kalau profesor demensia udah dikeluarin. Nanti salah. Kenapa kira-kira? Mungkin karena stimulasi otaknya. Mesin otaknya diapain? Kalau yang orang yang berpendidikan tinggi kan belajar terus gitu dok, kayak diasah otaknya. Belajar terus itu kalau yang pendidikan, kalau nggak pendidikan, Ya, yang jadi nggak pernah diasah gitu dok. nggak diasah. Jadi cara kerjanya berbeda. Kalau yang rendah kerjanya pakai apa? Pakai otot. Kalau yang tinggi pakai otak. Sama-sama O. Kalau rendah kan kerjanya pasti itu, kerjanya pakai otot. Makanya pendidikan rendah itu jarang yang kerja di kantoran tuh. Tapi yang pendidikan tinggi pakainya otak. Jadi memang otaknya dipakai terus. Ya, jadi terus-terusan. Jadi mau potensi orang yang pendidikan rendah, terutama yang kerja buru kasar, segala macam, memakai otot, segala macam itu akan. Tapi kalau yang berpendidikan lebih tinggi, dia akan berpikir terus. Jadi otaknya akan selalu dipakai. Ya, itu salah satunya. Kemudian hipertensi juga pengaruh, kemudian ada gangguan kromosom juga pengaruh terhadap faktor risiko terjadi satu demensia. Nah, bagaimana diagnosanya? Diagnosanya tentu harus berdasarkan tadi riwayat perjalanan penyakit,
ada pemeriksaan neurologis ya. Pemeriksaan neurologisnya di samping pemeriksaan generalisnya ada rangsang meningen, kemudian saraf otak, motor segala macam, ditambahkan adalah fungsi luput. Kemudian gangguan fisiatri, mungkin ada pemeriksaan depresinya bila diperlukan. Kemudian yang paling khas ada pemeriksaan neuropsikologis ya berupa MMSE ya, muka, digit span ya, kemudian clock drawing test segala macam bisa diperiksa. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya salah satu adalah pemeriksaan CT scan atau dengan MRI. Nah, yang kedua adalah tentang multi-infark demensia atau demensia vaskuler atau demensia karena stroke. Ya, berbagai macam istilah yang digunakan untuk demensia dari pasien-pasien yang memiliki gangguan vaskuler. Jadi dulu ada disebut dengan multi-infark demensia, ada disebut dengan vascular demensia, yang sekarang namanya VCD, vascular cognitive impairment. Jadi sama-sama ini adalah gangguan pada pembuluh darah. Cuma istilahnya berganti terus, ya, berubah terus. Ya. Kalau kita lihat dari multi-infark demensia atau PCI atau demensia vaskuler adalah suatu definisi kognisi ringan, ya, akan menyebabkan suatu demensia dengan faktor risiko vaskuler atau pembuluh darah. Di sini terjadi akibat adanya suatu gangguan daripada cerebrovaskuler yang mengenai daerah korteks, bisa substansi alba, bisa nukleus, bisa dikombinasi dari ketiganya. Kemudian terjadi disfungsi daripada korteks dan gejala-gejala neuropsikol lainnya. Jadi ada beberapa pasien nanti yang kena stroke juga akan mengalami lupa atau gangguan bahasa. Ya, ini termasuk kelompok yang reversible. Ya, kalau ditangani dengan cepat. Jadi satu-satunya yang mengalami perbaikan yang sangat cepat adalah demensia akibat suatu stroke atau vaskuler. Nah, mekanisme yang terjadi daripada demensia vaskuler ini ada yang dikarenakan suatu perdarahan, ada yang dikarenakan suatu sumbatan. Jadi ada yang ischemic, ada yang hemoragik. Kemudian karena ischemic bisa terjadi hiperfokusi daripada di otak, ya, dengan sumbernya adalah berdia kardiovaskuler. Kemudian faktor risiko stroke itu mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk jenis suatu demensia vaskuler. Nah, ini demensia vaskuler ini nanti berperan terjadinya suatu demensia Alzheimer. Jadi akan ada kelanjutannya kalau kita mengalami suatu demensia vaskuler, maka dia punya potensi untuk jadi suatu demensia Alzheimer di kemudian hari. Nah, pada tahun 74 Helsinki memberikan terminologi sebut dengan multi-infark demensia, pada 85 menjadi demensia vaskuler, kemudian yang terakhir vascular cognitive impairment. Ini perubahan-perubahan istilah, kalau membaca buku-buku lama, ini terjadi perubahan-perubahan. Dulu zaman saya mungkin multi-infark demensia, kemudian menjadi demensia vaskuler, sekarang menjadi vascular cognitive impairment. Ya. Ini adalah demensia Alzheimer yang kedua yang paling sering, ya, yang terjadi setelah demensia Alzheimer, di mana hampir 50% memang Alzheimer, kemudian 27% adalah satu demensia vaskuler, kemudian lebih dari 14%, yang lain-lainnya adalah kurang lebih 9%. Jadi yang paling banyak tetap adalah suatu demensia karena Alzheimer. Jadi yang kedua adalah demensia vaskuler. Nah, ini adalah spektrum dari demensia vaskuler. Nanti di sini ada beberapa faktor risiko untuk terjadinya suatu demensia. Nanti ada yang disebut dengan single arteri, ya, ada yang ischemic, ada daerah border John, kemudian pembuluh darah vena, kapiler, semua bisa menyebabkan demensia ini. Jadi kalau kita lihat faktor risikonya tadi bisa ada modifikasi, bisa tidak modifikasi. Ya, yang tidak modifikasi salah satunya adalah umur, jenis kelamin, ya, kemudian herediter. Sedangkan yang bisa modifikasi sebagai faktor vaskuler ada hipertensi, ada hiperglikemi, ya, hiperlipidemia, merokok, sisain obesitas dan inflamasi. Kemudian dari penyakit jantung ada aterosklerosis, amiloangiopati, vaskulitis. Kemudian dari jantung ada atrial fibrillasi, ada miopati. Dari darah, benda-benda darah bisa hipoglikemi, hiponatremi,
koagulopati banyak sekali. Ya. Jadi mekanisme sangat banyak ya untuk terjadinya suatu demensia pada pasien orang atau pasien yang mengalami stroke. Untuk demensia dari vaskular ini adalah sama umumnya ada gangguan kognitif, tapi lokasinya biasanya di daerah subkortikal. Jadi disebut dengan subkortikal demensia. Biasanya terganggu oleh fungsi eksekutif, kemudian bicara menjadi lambat, gangguan perhatian, kemudian terjadi gangguan memori. Bisa juga menimbulkan gangguan kayak psikiatri, jadi apatis dan depresi, sedangkan gangguan motoriknya bisa menimbulkan gejala-gejala piramidal, ya, kemudian gangguan berjalan, ada pasir bulbar, dan lain-lain. Ya, ini tergantung daripada bagian mana yang terkena. Patologinya tadi bahwa pembuluh darah demensia vaskular itu gangguan di pembuluh darah. Pembuluh darahnya bisa di bagian yang besar, bisa di bagian kecil. Jadi disebut dengan large vessel dementia. Kalau yang kecil disebut small vessel dementia. Penyebabnya yang terutama adalah ischemic atau hipoksia, yang mana akan mengganggu hiperperfusi yang selanjutnya terjadi suatu demensia. Maka disebut dengan hipoperfusif daripada demensia. Yang lain juga bisa terjadi akibat suatu stroke pendarahan yang disebut dengan hemorrhagic dementia. Nah, untuk pembuluh yang besar, ya sering disebut dengan multi-impact demensia atau multiple large impact demensia, bisa terdapat di kortika maupun subkortika. Sedangkan yang strategic impact demensia itu biasanya terletak di daerah talamus, di daerah ganglion basal, bangun jam 8 kita ya, pas. di pembuluh darah arteri carotis anterior, arteri carotis media, atau di daerah angular gyrus. Ya, ini adalah daerah-daerah pembuluh darah besar yang dapat menyebabkan keadaan demensia. Sedangkan pembuluh darah kecil ada di daerah subkortikal, ya, yang terkena adalah Binswanger disease, ya, dan lacunar infarct. Ya, jadi ada pasien-pasien nanti dengan lacunar infarct juga dapat mengalami keadaan suatu demensia. Bisa juga di kortika dan subkortika yang disebabkan karena suatu hipertensi, ada arteriosklerotik angiografi, ada angiopati ya sebagai dasar pada orang tua, gangguan kolagen, herediter dan lain-lain. Nah, ini adalah yang terjadi pada pembuluh darah yang kecil. Ini yang disebut dengan hipoperfusi demensia. Jadi biasanya terjadi pada daerah perbatasan antara white dan green area, ya. Jadi daerah border zone. Jadi perbatasan antara korteks dan subkorteks. Ini menyebabkan suatu dipos hipoksia ischemic encephalopathy. Sedangkan yang satu lagi adalah demensia karena pendarahan atau hemorrhagic demensia, bisa karena subdura, bisa seorang atau karena pendarahan intracerebral atau cerebral hemorrhage. Ya. Jadi untuk pasien-pasien yang stroke, ya, dapat mengalami keadaan suatu demensia. Sedangkan menurut kriteria daripada Iron bahwa demensia daripada vaskular itu atau multiple demensia bisa ditegakkan berdasarkan elemen ini. Untuk demensianya bisa gangguan memori, di mana ada tambahan 2 gangguan kognitif. Kemudian terdapat lesi cerebrovaskular. Jadi harus ada gangguan cerebrovaskularnya, apa itu dari tanda neurologi atau gejala atau ditemukan pada pemeriksaan CT scan atau MRI. Kemudian kita bisa tentukan demensianya apa itu probable atau possible. Untuk yang probable itu ada gejala demensia, ada yang gambaran daripada CPD yang berhubungan dengan gambaran CT scan-nya, kemudian punya hubungan dengan terjadinya CPD. Itu adanya kan terjadinya suatu stroke di daerah temporal, kemudian progresif yang stepwise, kemudian gambar-gambaran yang lain yang mendukungnya. Sedangkan yang possible ada demensia, kemudian ada yang berhubungan dengan CPD-nya, ya. Namun di sini gangguan stroke-nya tidak jelas, kemudian onset meninggal juga tidak jelas, kemudian juga di sini tidak ada gambaran radiologi yang menunjangnya. Itu adalah possible. Nah, ini adalah salah satu tool untuk
melihat adanya gangguan demensia vaskuler. Salah satunya adalah dengan minimetric examination, ya, seperti kita sudah tahu bersama. Ini adalah salah satunya clock drawing test. Jadi pasien ini harus menggambar jam yang berbentuk lingkaran dengan 12 angka. Ya, bisa kita lihat itu ada 12, 1 sampai 12. Nah, di sini pasien harus menunjukkan jam 11 lebih 10 menit. Nah, di sini bisa dilihat hasil MMSE-nya mana yang kira-kira menurun ya dari masing-masing. Jadi harus tepat jam 11 lebih 10 ya, baik itu dilihat lingkarannya, kemudian posisi angka, posisi jarum. Nah, ini dibuat scoring. Ya. Ternyata kalau yang pada demensia itu skornya cenderung rendah sehingga gambarannya sering menunjukkan salah. Yang lainnya adalah ada short blast test, exit 25, MOCA dan lain-lain. Ya. Cuma yang ini kan yang perlu tahu aja sampai MSC aja. Ya. Bagaimana hubungan antara Alzheimer ini dengan CVD? Ya, berhubungan tadi terjadi demensia. Jadi faktor risiko daripada pemula ini ditambah faktor genetik, ditambah usia, ditambah lifestyle akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah besar berupa obstruksi. Dari obstruksi akan menyebabkan suatu infak. Dari infak akan menyebabkan suatu disfungsi daripada sel-sel otak yang selanjutnya akan mengganggu gangguan kognitif yang berupa gangguan demensia. Ya. Jadi kalau untuk gangguan vaskulernya itu akan terjadi namanya vaskular demensia. Itu bisa pembuluh darah besar, bisa pembuluh darah kecil. Ya. Kemudian Alzheimer-nya sendiri itu karena ada suatu kematian daripada sel, kemudian terbentuknya plak, kemudian terjadi suatu neurofibrillary tangle atau sel tau, terjadi suatu kematian daripada neuronal, kemudian terjadi fungsi daripada sel, akhirnya terjadi suatu demensia. Jadi semua bagian-bagian ini akan berkolaborasi. Makanya setelah mengalami suatu demensia vaskuler, punya potensi terjadi suatu keadaan demensia. Demensia yang lain adalah progresif supranuklear palsy. Jadi progresif supranuklear palsy inilah demensia yang terjadi pada pasien-pasien yang Parkinson. Jadi orang-orang Parkinson yang sudah tua, yang sudah tremor, dapat mengalami gangguan memori. Ya, disebut dengan demensia nuklear palsy. Di sini akan terlihat kemampuan dalam melihat ke atas dan ke bawah, namun di sini tidak ada tremor. Ya, yang lebih terjadi adalah gangguan ekstraokuler. Kemudian progres motoriknya menjadi lambat, terjadi gangguan memori, gangguan visuospasial, dan terdapat gejala ekstrapiramida. Ya. Ini yang muncul pada pasien-pasien Parkinson ya, yang mengalami keadaan suatu demensia. Yang lain adalah penyakit Huntington, yaitu suatu penyakit degeneratif progresif yang diturunkan melalui gen autosomal dominan kromosom 4. Ini akan muncul pada usia dekade keempat dan kelima, bisa timbul juga pada yang remaja yang disebut dengan Juvenile dan tipe late onset. Ini menyebabkan kematian antara 10 sampai 20 tahun setelah gejala klinis timbul. Nah, biasanya laki-laki sama dengan perempuan. Ya. Ini karena disebabkan karena gen. Ya. Dasar daripada kerusakan daripada Huntington ini adalah ada kematian sel neuronal yang prematur, terutama di daerah ganglia basal. Gangguannya yang timbul adalah ada gangguan kognitif, ada gerakan-gerak involunter, gangguan emosi atau perubahan kepribadian, dan munculnya tidak disadari, sehingga menyerupai gambaran demensia subkortikal. Demensia yang lain adalah demensia daripada lobus frontotemporal, ya, atau disebut peak disease. Ya. Ini juga sama, gangguannya adalah neurodegeneratif. Ini terjadi kehilangan neuron ya, di daerah korteks, terutama di daerah frontal dan temporal. Ya. Kemudian bisa terjadi atrofi lobar, kemudian ditemukan ada pitch body. Dan ini bisa terjadi pada usia muda kurang dari 65 tahun.
Kemudian karakteristik daripada demensia peak ini adalah tadi perburukan yang progresif dari perilaku, terdapat gangguan kognitif, gejala dininya berupa perilaku yang inhibisi, bisa ada apatis, kehilangan simpati dan empati, bisa juga bersifat konfusi atau selektif, dan terdapat gangguan fungsi otak tanpa gejala gangguan mood dan visual spasial. Jadi fungsi eksekutifnya di sini lebih terganggu dibanding dengan memori. Biasanya dijumpai pada umur antara 40 sampai 70 tahun dengan gambaran gangguan lobus frontal, kemudian ada gangguan perilaku, selanjutnya akan berjalan demensia yang dengan bentuk yang apatis atau juga bisa gelisah atau dia dapat juga terjadi gangguan bahasa. Oke. Cara apa pemeriksaan penunjang daripada demensia tersebut adalah yang utama adalah pemeriksaan CT scan atau MRI, di mana pada scanning atau MRI dapatkan adanya atrofi di daerah lobus frontal atau ada atrofi di daerah anterior daripada temporal. Yang paling canggih memang akan dilakukan pemeriksaan SPECT, ya, namun tidak ada di sini. Adanya mungkin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ya kita bisa melihat perfusi daripada frontal atau hipometabolisme. Jadi yang dilihat pada SPECT adalah bagaimana metabolisme glukosa yang digambarkan dalam bentuk warna-warna. Mungkin pernah lihat kalau beberapa film ya yang perang yang ada gambarannya ada warna merah, ada hijau, ada biru, ya yang menggambarkan gambaran di orang atau itu. Nah untuk scanning pun sama gitu. Jadi yang akan hiperpolusi adalah gambarnya yang merah yang akan tergambar pada gambaran speknya. Itu yang kurang, sehingga akan tahu bagian-bagian otak mana yang mengalami gangguan perfusi daripada otak. Ya. Jadi akan dengan baik kita melihat, oh ini ada bagian otak depan yang tidak cocok dengan gangguan daripada klinisnya. Ya kalau CT scan atau MRI kan bentuknya adalah hitam putih, ya pelebaran biru segala macam. Kalau dengan SPECT adalah melihat fungsinya. Dilihat fungsinya sejauh mana otak itu sudah terjadi gangguan daripada metabolisme. Ya. Cuma ya tidak ada di sini, adanya di RSCM. Jenis-jenisnya adalah untuk demensia lobus frontotemporal adalah disebut dengan demensia semantik. Ya. Juga disebut dengan primer non fluent apasia. Jadi gangguannya lebih ke bahasa. Ya. Jadi sudah ada semantik, ada gangguan fluent bahasa apasia. Jadi gangguan yang lebih tidak bisa dalam berbahasa. Ya. Di samping terjadi gangguan perilaku. Yang lain adalah demensia pada Parkinson. Tadi juga sudah ada pada Lewy body ya, 20-60% penderita Parkinson akan mengalami demensia. Jadi kita lihat pada pasien Parkinson di samping ada gangguan tremor, bradykinesia, kesulitan jalan, juga akan mengalami gangguan memori, ya, terutama kognitif. Ya. Kemudian motorik sudah kelihatan pada pasien Parkinson juga akan kesulitan jalan, ya, kesulitan bangkit, ya. Kadang-kadang juga dapat terjadi gangguan depresi, ya, akibat suatu penyakitnya atau memang suatu proses daripada demensia tersebut. Ya. Yang khas daripada penyakit Parkinson harus ditemukan adanya Lewy body di daerah substansia nigra dan berkurang neuron. Jadi seperti halnya demensia Alzheimer, jadi harus ditemukan dan Lewy body. Dan Lewy body ini juga menjadi salah satu dasar kenapa penyakit Parkinson itu muncul. Jadi akan bersamaan dengan penyakit Parkinson. Ya udah Parkinson tambah dengan demensianya. Ya. Jadi saling melengkapi. Nah, yang lain adalah demensia karena HIV. Ini juga sering muncul, ya, walaupun umumnya pada yang muda. Tapi pada yang tua juga kalau memang perilakunya memang kurang baik, dia terkena HIV bisa muncul. Tapi ini kebanyakan pada orang-orang muda, ya, demensia karena suatu HIV. Ya, ini dikejadikan karena adanya suatu disfungsi daripada imun atau disfungsi imunitas akibat oleh suatu infeksi
yang lain. Biasanya yang paling sering adalah toxoplasmosis, ya, atau jamur. Jadi pasien-pasien yang mulai imunokompromis atau yang kebersihan kurang bagus, atau pada pasien DM juga kadang-kadang kita akan screening ya untuk kasus-kasus HIV ini. Di samping pasien-pasien yang transplantasi organ juga sering di-screening untuk HIV. Ya. Jadi penyakit-penyakit HIV ini ternyata dapat menimbulkan suatu gangguan demensia. Ya. Nah, gejala klinis daripada demensia karena HIV adalah khas, dia lupa. Ya, jadi pasiennya mudah lupa, lambat untuk konsentrasi, sulit memecahkan masalah, ada gangguan tingkah laku, menarik diri, apatis, delusi, dan halusinasi. Di gejala-gejalanya memang akan mirip-mirip seperti halnya delirium dan mungkin gangguan-gangguan psikiatri lainnya. Ya. Bagaimana gambaran neuropatologi daripada demensia karena HIV? Di sini ada kerusakan daripada substansi alba yang bersifat fokal atau multifokal ya di daerah struktur subkortikalnya. Pada pemeriksaan lumbar fungsi akan temukan ada suatu protein yang tidak normal ya atau sedikit meningkat, adanya suatu limfositosis. Kemudian kalau memang bisa ditemukan adanya kuman HIV dari hasil isolasi daripada air sel. Kalau memang mau dicari untuk ya. Ini adalah gambaran daripada demensia karena suatu penyakit HIV. Gambar lain adalah pada HIV adalah akibat penyakit sifilis atau disebut dengan neurospilis. Ini merupakan suatu demensia tahap akhir yang sering disebut dengan demensia paralitik. Jadi ada nama disebut demensia paralitik yang khas disebabkan karena suatu penyakit HIV. Di sini gambarannya terjadi suatu kehancuran mental berupa rusaknya daya ingat dan penalaran yang bersifat irreversible. Gangguannya terutama dalam proses berjalan, ada gangguan keseimbangan, kemudian disartri, aspasia, bisa disertai dengan paralisa nervus cranialis, kemudian gangguan penglihatan, kemudian bisa terjadi kejang. Ya. Walaupun sekarang sifilis ini sudah tidak terlalu banyak ya, kasusnya dibanding dengan beberapa puluh tahun ke belakang. Yang sering muncul adalah justru HIV-nya, yang sekarang lebih ngetren dibanding dengan sifilis. Walaupun sama-sama karena penyakit seksual transmisi disease. Ya. Tapi ya, sifilis ini sudah sangat jarang bisa ditemukan di klinik atau keseharian. Yang lain adalah demensia karena adanya suatu tekanan yang normal pada hidrosepalus atau disebut normal pressure hidrosepalus. Ini muncul juga pada orang tua. Ya. Gejalanya hampir sama karena ini bicara demensia, pasti muncul demensia. Namun di sini gangguannya adalah berupa gangguan berjalan, kemudian adanya inkontinensia urin. Jadi pasiennya mengalami ngompol. Biasanya terjadi pada usia mungkin pertengahan antara 50-60 tahun. Ya. Demensia ini bisa muncul akibat suatu perdarahan subarachnoid atau pasca trauma atau pasca meningitis. Jadi orang-orang yang mengalami perdarahan subarachnoid atau mengalami trauma atau pasca meningitis bisa mengalami keadaan demensia melalui normal pressure hidrosepalus. Ya, jadi ada hidroflasus dengan tekanan normal yang akan mengganggu ke daerah subkortikal. Terjadi gangguan nonverbal, biasanya kesulitan dalam menghitung, ya, tapi bicara, membaca dan menulis tidak terganggu. Jadi ini hanya kesulitan pada proses berhitungnya saja. Berjalannya adalah stereotipik, ya, dengan bentuk magnetic guide. Kemudian pada pemeriksaan CT scan yang khas ditemukan adanya pembesaran daripada ventrika atau dilatasi ventrika. Kemudian operasinya karena ada suatu tekanan atau gangguan hidrosepalusnya, maka dilakukan pipisan. Jadi dengan diberikan pipisan, maka tekanan di dalam LCS akan berkurang, sehingga diharapkan tekanannya tidak mengganggu ke daerah sistem-sistem lain. Ya, jadi dilakukan dengan pipisan. Namun ini juga jarang ya untuk dilakukan shunting daripada orang-orang yang mengalami demensia normal pressure hidrosepalus.
Nah, yang paling sulit adalah ini, ya. Jadi pasien-pasien demensia itu kadang-kadang menimbulkan tipe campuran antara Alzheimer disease dan demensia vaskuler, ya. Jadi kalau kita lihat data otopsi, memang 78% pasien-pasien yang lanjut itu yang mengalami CPD, kemudian 80% daripada CPD itu akan mengalami suatu demensia, ya, dengan berbagai macam faktor risiko, kemudian berdasarkan lesi vaskularnya, apa itu small, atau itu yang large, kemudian demensianya apa itu subkortika atau kortika. Jadi banyak sekali. Ini yang menjadi kesulitan sendiri untuk menentukan seorang pasien apa suatu Alzheimer disease ataukah suatu vascular demensia. Nah, yang terbaru adalah ini, yang muncul adalah demensia akibat COVID. Ya, jadi orang COVID ini dasarnya tadi hipoksia yang lama akan menyebabkan kerusakan. Ini nanti di kemudian hari ternyata COVID ini dapat menyebabkan suatu demensia, walaupun ini masih dalam keadaan penelitian. Apalagi kalau kemarin bahwa faktor risiko salah satu adalah pasien COVID adalah orang-orang dengan lansia, ya. Lansia dengan komorbid, ya. Sehingga beberapa penelitian sekarang ini lagi diteliti, ternyata ada hubungan antara demensia akibat COVID. Jadi COVID ini dapat menyebabkan suatu keadaan demensia atau Alzheimer. Nah, pada tahun 2021 kemarin dari klinik Cleveland menyatakan bahwa gangguan kognitif dan demensia sebagai komplikasi virus dari SARS-CoV-2. Ya, jadi tambah lagi banyak faktor risiko dari orang-orang yang lansia. Di samping faktor tadi umur segala macam, sekarang lagi wabah COVID-nya dapat menyebabkan suatu gangguan kognitif. Namun ini tetap masih berjalan, lagi melihat penelitiannya sejauh mana. Ya, nanti gangguannya bisa berupa delirium, ya, di samping gejala khasnya adalah hilangnya penciuman. Ya. Pada pasien-pasien Alzheimer ternyata diteliti, ternyata dia terjadi kehilangan atau penurunan gen antivirus sebagai pelindungnya. Jadi pasien-pasien yang mengalami Alzheimer, antivirusnya itu hilang. Makanya kenapa pada orang lansia itu sering terjadi adanya suatu serangan terhadap COVID ini. Ya, di samping ada faktor risiko. Ya, beberapa tahun kemarin, mungkin awal-awal orang lansia itu sangat riskan untuk terpaparnya daripada penyakit COVID ini. Ya, jadi orang tua kadang-kadang tidak boleh pergi, tidak kemana-mana, ya itu salah satunya. Virusnya bisa mudah menyerang ke orang-orang dengan lansia. Karakteristik virus dan ini adalah adanya protein pada penyakit Alzheimer. Ya, jadi ada gen tertentu yang terikat oleh virus. Ya, cuma masih dalam penelitian. Dari penelitian dapatkan dikatakan 1 dari 5 pasien yang pulih dengan gangguan napas akut akan mengalami gangguan memori. Jadi pasien-pasien yang pasca COVID, setelah dia pulih, dalam 3 bulan masih terdapat gangguan pernapasan. Napasnya masih berat. Ternyata gangguan napas ini dapat mengganggu terhadap memori. Ya, jadi kalau memori terganggu dengan jangka panjang, maka kemudian hari akibat dari COVID ini dapat menyebabkan keadaan demensia. Ya, pada penelitian baru, misalkan pasien-pasien yang COVID yang baru yang memiliki sesak napas, orangnya akan menjadi disorientasi, ya, kadang tidak perhatian, menjadi bingung, menjadi delir, ya. Tadi katakan bahwa delirium juga menjadi salah satu faktor terjadi suatu demensia. Di samping itu juga penyintas, di mana penyintas ini tentu memiliki faktor risiko yang akan menyebabkan gangguan neurologi dan gangguan kesehatan. Ya, jadi COVID sendiri itu juga dapat menyebabkan keadaan suatu demensia. Nah, diagnosisnya kemarin sudah dibolak-balik disinggung bahwa ada delirium, ada depresi. Nanti dari delirium ada demensia, ada depresi, bolak-balik. Ya, jadi memang materi ini adalah bolak-balik bicara tentang isi kesadaran. Ya, apa itu delirium atau itu demensia.
atau nanti masuk ke psikiatrinya apa suatu depresi. Ya, akan selalu bolak-balik. Ya. Jadi gangguan antara neurologi dan bagian psikiatri. Ya. Kan kemarin sudah ditayangkan bagaimana membedakan antara delir dan demensia. Ya, jadi saya nggak bahas lagi. Pemeriksaan yang harus dilakukan pada demensia hampir sama seperti yang lainnya adalah pertama mencari faktor risiko tentu dengan pemeriksaan darah rutin. Kemudian pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan kimia yang diperlukan. Kadang-kadang mungkin fungsi steroid kita cek, kemudian kadar vitamin walaupun ini jarang ya. Kemudian neuroimaging biasanya yang ini MRI, PET dan SPECT itu memang hanya tersendiri saja, hanya kasus-kasus mungkin yang di rumah sakit yang rujukan yang besar. Kemudian memang diinikan di literatur ada biomarker neuroimaging atau plasma, tapi ini juga jarang dilakukan ya untuk melihat bentuk daripada sel marker pada demensia. Yang lain adalah pemeriksaan EEG. Sampai sini mungkin saya tanyakan dulu tentang demensia sebelum kita lanjutkan ke pengobatan. Ada yang bertanyakan? Kecepatan nggak kuliahnya? Atau tambah bingung? Dok. Lamaan malah ini. Karena materinya masih membingungkan. Ini cepat aja. Untuk orang-orang bingung ini. Dan Ezepil bener lah. Ya, orang bingung, orang linglung ya. Kita harus cari apa dia pikun atau delut. Yang pikunnya kenapa kita cari. Ya, modelnya apa Alzheimer atau vaskuler atau lain-lain. Lupa kita. Ya. Jadi kita mengidentifikasi demensia tubuh yang mana. Ya. Ada ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, seperti halnya kemarin kita ketahui bahwa obat-obatnya akan sangat mirip dengan obat-obat delirium. Karena yang terjadi adalah sama prosesnya adalah kekurangan asetilkolin. Ya, jadi asetilkolin ini menjadi pemicu utama terjadi delirium dan gangguan demensia ini. Ya, jadi untuk penguat daripada kognisi ini kita berikan obat-obat namanya acetylcholine esterase inhibitor. Jadi obat-obat yang menghambat untuk perubahan acetylcholine dirubah menjadi asetil dan kolin kembali. Kita hambat supaya dia tetap konsentrasi tinggi. Makanya karena selama obat itu masih kita berikan, maka fungsinya mungkin baik. Ya walaupun tidak menyembuhkan. Makanya kalau tidak diberikan obat tersebut, maka progresnya akan makin lama makin turun. Jadi sekali lagi obat-obat ini tidak akan menyembuhkan, tapi hanya menguat kognisi selama dia minum. Maka pengobatan ini adalah menjadi sumber hidup. Dan ini cukup mahal memang. Sehingga hanya orang-orang tertentunya yang sanggup untuk membeli obat ini. Ya. Karena di samping pasien yang tidak menyembuhkan, obat ini juga hanya untuk menghambat progresivitas. Nah, salah satunya yang diberikan adalah golongan donepezil. Ya. Itu 5-10 mg, ada yang lain ada rifastimin, ada galantamin. Yang terbaru nemantin untuk yang dari sedang sampai dengan berat. Ya, semua penelitiannya ada. Tapi mungkin untuk dokter umum hanya kenal aja obat-obatnya, mungkin ada ini, ada donepezil, ada rifastimin, ada galantamin. Ya. Karena pengobatannya kadang-kadang overlapping dengan gangguan-gangguan neuropsikiatri yang lainnya. Ada gangguan tidur segala macam, kadang-kadang tidak murni hanya ini aja. Karena ada komorbidnya, ya baik itu vaskuler, non-vaskuler, segala macam. Sehingga akan kombinasi. Ya. Apalagi kalau udah mulai gangguan tidur, ya menjadi lebih sulit lagi. Ada demensia yang bersifat non-kognitif. Ya. Ada gangguan perilaku, segala macam. Tapi hanya untuk mengenal memang yang kita berikan adalah obat-obatnya dari ini. Ya. Nah.
Terapi-terapi yang lainnya juga hampir sama. Di sini ada beberapa terapi ya untuk perilaku dan kognisinya atau psikologinya. Nah, karena sering jadi gangguan agitasi segala macam, maka sering kita berikan obat-obat antipsikotik. Contohnya risperidon, quetiapine, quetiapine atau olanzapine ya. Kadang-kadang ini dikombinasi ya. Sedangkan terapi-terapi yang lainnya, kadang beberapa mungkin di beberapa literatur sering memakai ginkgo biloba. Walaupun dulu terkena mungkin gibolan ya untuk memori, cuma hasilnya adalah tidak begitu signifikan walaupun awal-awalnya pemulihan gibolan ya, ginkgo biloba ini menjadi ngetop untuk memori. Ya, dulu sering dipakai orang untuk belajar ya. Mungkin enggak zamannya. Dulu ada namanya cerebrofit. Ya, vitamin otak untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, sempat booming juga waktu zamannya, tapi sekarang udah hilang. Jadi orang kedokteran kan susah belajarnya ya, banyak ya, udah lupa. Sehingga sering dikasih obat-obat vitamin otak, namanya cerebrofit. Jadi untuk meningkatkan konsentrasi. Tapi seiring dengan penelitian dan itu waktu, obat itu ternyata hilang juga. Ya, jadi pilihan-pilihan alternatif pada itu ginkgo biloba, fosfatidiserin ini ada beberapa yang dimasukkan ke dalam makanan. Ya, nanti mungkin kalau pernah lihat orang-orang stroke ada yang dicampurkan dengan makanan dengan fosfatidiserin ini, ya, untuk meningkatkan memorinya. Sebagai pilihan alternatif untuk memori. Nah, yang rame-rame omega 3 ya. Omega 3 digembar-gemborkan juga sampai antioksidan dan segala macam. Terangkan ikan tuna ya, kemudian fish oil segala macam, nah itu dipakai. Ya, vitamin dan asam folat juga beberapa dipakai ya untuk meningkatkan daripada memori. Walaupun itu hanya pilihan alternatif. Tapi yang tadi yang secara farmakologinya adalah hanya diberikan obat-obat antikolesterolerase. Ya. Tapi ya namanya pengobatan kadang-kadang bisa di pilihan-pilihan yang lain. Nah, bagaimana pengobatan non farmakologi? Jadi memang tidak hanya kita membicarakan farmakologi aja, tapi tetap juga diperlukan adalah pengobatan non farmakologi. Terutama adalah untuk meningkatkan hidup orang dengan demensia. Makanya pada orang-orang demensia itu harus dibantu dengan namanya caregiver, ada pembantunya. Kalau di luar negeri berbeda dengan di kita. Ya. Kalau luar negeri orang yang jompo ini dimasukin ke mana? Pernah lihat di film-film? Orang negeri dimasukin ke mana? Ke panti jompo. Ya, ada untung ada ruginya. Ya, karena menyangkut budaya. Ya. Kalau di kita orang tua dimasukin ke panti jompo gimana? Kesannya apa? Murtad ya. Tidak berbakti pada orang tua segala macam. Kan gitu kan? Sehingga orang-orang lansia kan akan dirawat oleh anaknya sampai dia meninggal. Tapi kalau orang-orang di barat itu akan ditaruh di panti jompo, dititipkan. Ya, hanya ditengok atau ada meeting point aja tertentu. Jadi ditaruh memang di panti jompo. Dengan harapan dapat itu kesehatannya, makanan segala macam ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pergaulannya. Karena di situ akan ketemu lagi sama orang yang jompo, yang lansia. Sedangkan kalau di rumah akan bertengkar dengan cucunya. Ya, dengan hal-hal sepele. Ya. Itu juga akan jadi masalah. Jadi akan berbeda memang. Jadi emang butuh namanya pengasuh, butuh tempat segala macam. Jadi pendekatan daripada multidisiplin. Ya, ada memakai terapi, musik, ya ada senam, ya. Kalau kita lihat ada senam wetaku, ya, ada senam lansia. Nah itu salah satunya. Nah itu tujuan salah satu itu. Jadi moodnya diperbaiki, kemudian dia ketemu orang, kemudian diharapkan itu
terjadi komunikasi atau memperbaiki kondisi daripada suasana hatinya. Nah, untuk mempertahankan fungsi untuk meningkatkan mood dan fungsi ini, kita bisa lihat secara kronologis tujuan adalah bagaimana kita mempertahankan fungsi, baik itu nanti dari sisi komunikasi, ya, jadi ketemu sama panti jompo, ketemu orang-orang yang lansia, meningkatkan kehidupan sehari-hari, ya, dia bisa bercerita, bisa aktivitas senam dan segala macam. Kemudian bisa dibantu dengan alat bantu, ya sekarang mungkin dengan adanya teknologi video segala macam bisa dibantu. Nah, kemudian latihan fisik, rehabilitasi dan rekreasi. Nah, jadi orang-orang yang lansia juga perlu rekreasi, ya. Sering kita lihat majelis taklim jalan-jalan, ya, rekreasi kemana, ke Sunan Gunjati, ke Sunan Ampel, segala macam keliling-keliling, ya. Nah, salah satu adalah untuk kelompok-kelompok lansia memang diperlukan untuk hal tersebut. Kemudian untuk mempertahankan fungsi kognitif dengan mensimulasi kognitif, Nah, ya. Kemudian melihat orientasi yang realistis, ya. Kemudian ini remini science, ya. Jadi mengingat hal-hal yang secara ilmuwan yang ringan-ringan saja. makanan dulu lah, Ya. lapar anjing. Jadi stimulasi kognitifnya bisa dilatih, mungkin ada bermain game, ada bermain puzzle, ada yang bermain catur dan segala macam, ya. Pokoknya yang penting otaknya terus dirangsang. Kemudian untuk perubahan tingkah lakunya di sini bisa dengan terapi musik, ya, dengan pijat, aromaterapi, terapi cair dan lain, ya. Yang kemarin lagi hit adalah terapi musik, ya. Ada musik tertentu yang didengarkan yang dapat membantu mungkin orang yang menjadi nyaman, menjadi lebih enak suasana hatinya segala macam, ya. Itu ada beberapa. Walaupun ya hanya terbatas pada penelitian-penelitian. Nah, yang paling susah adalah kita merawat pasien-pasien lansia, ya. Ini ada perawatan paliatifnya, itu yang susah. Kalau dokter sih jarang turun untuk masa yang gini, biasanya perawat. Maka ada perawat khusus geriatri, ya. Yang sering perawat-perawat itu dikirim ke Jepang untuk merawat orang-orang dengan lansia gini. Nah, di beberapa rumah sakit yang sekarang pun sudah ada namanya poligeriatri, ya, yang meliputi multidisiplin, ada bagian penyakit dalam, neurologi, rehabilitasi segala macam. Jadi perawatan-perawatan multidisiplin. Nah, yang susah itu adalah kalau perawatan di rumah. Nah, perawatan di rumah butuh penilaian dari hidrasi dan nutrisinya yang harus cukup baik. Makanya butuh namanya pembantunya atau caregivernya yang mengatasi segala sesuatunya. Kemudian masalah yang muncul pada geriatri adalah nyeri. Baik itu nyeri lutut, nyeri kaki, nyeri pinggang, nyeri leher, dan segala macam. Ya. Ini juga menjadi permasalahan sendiri kalau kita merawat pasien-pasien dengan geriatri. Beberapa rumah sakit menerapkan prinsip yang namanya home care. Ya. Mungkin pernah dengan home care. Nah, itu salah satunya dirawat adalah geriatri ini. Yang sudah tidak bisa kemana-mana, ya, punya penyakit yang lain, masalah nyeri, ya. Kemudian nanti pada perawatan-perawatan paliatif ini adalah masalah infeksi. Dari mulai dekubitus, ISK, pneumonia, panas badan, segala macam. Ya. Cuma yang paling sulit adalah kalau kita sudah bosen, ya, itu pasien dikurung. Dikurung kenapa? Karena kalau terjadi perubahan tingkah laku, ngamuk, gaduh gelisah, ngacak-ngacak, segala macam, nah biasanya orang yang sehatnya supaya tidak gaduh gelisah dikunci di kamar, dikurung, ya. Jadi seperti orang sakit jiwa, ya memang susah. Karena kalau kita nasihat segala macam pada lansia kan keluar tadi, dia menjadi emosi, mudah marah, tidak mau kalah. Nah, itu hal-hal tersebut yang akan muncul. Sebentar. Halo ya? Halo? Salah ya, kenapa? Oh ya, 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 ya.
Kalau yang lain adalah tentang resusitasi ya, kalau mana ada kejadian-kejadiannya. Ini adalah nanti pasien-pasien yang akan dirawat secara paliatif di rumah. Nah, kita tentunya tidak ingin pasien-pasien geriatri ini adalah lanjut atau orang yang normal menjadi demensia. Maka perlu kita mengidentifikasi diri agar tidak terjadi gangguan demensia. Fase pertama yang akan terjadi sebelum demensia ada namanya fase transisi yang disebut dengan mild cognitive impairment. Ya, jadi masa yang normal dengan yang tidak normal. Ya, tandanya adalah gangguan mudah lupa. Jadi beda yang gangguan MCI, mudah lupa, dengan yang lupa. Ada yang pernah tahu? Ini lupa beneran atau lupa-lupaan? Ada kan? Yang mudah lupa, ada yang pura-pura lupa. Atau kalau udah diingetin baru. Ada yang udah lupa, diingetin berapa kali tetap aja lupa. Nah, sekarang bedanya gimana? Antara yang myoclonus dengan demensia. Kan ada yang suka mudah lupa, ada? Hah? Ada ya? Tapi kalau dikasih clue, ingat kan? Nah, dia orang-orang yang gangguan cognitive impairment ini, kalau kita kasih clue, ya, kalau kasih kata kunci dia bisa ngejawab. Kalau ujian, udah belajar, lupa, terus diingetin, kasih ininya, clue-nya, oh ya itu, nah nyambung dia. Nah, orang yang gangguan cognitive impairment ini sama. Kalau kita kasih clue, dia ingat. Misalkan pada contoh MMSE, yang suruh gangguan memori dites apa sih? Pada MMSE, ada kata-kata apa yang dicek pada demensia? Suruh ingat apa? Pernah lihat MMSE? Pernah ngetes? Pernah tahu? Ada kata-kata apa di situ? Suruh mengingat apa? 3 benda. Apa? Apel, meja, koin. Kan itu yang disampaikan ke pasien. Pak, Ibu, tolong ingat-ingat kata-kata saya. Apel, meja, koin. Diulang. Nah, setelah itu kita ganggu dengan tes matematika ya. 100 kurang 7, kurang 7 lagi, kurang 7 lagi. Nah, setelah itu baru disuruh mengungkapkan memorinya. Yang pertama misalnya apel, yang kedua lupa, ketiga meja. Nah, yang keduanya apa? Nah, lupa kan? Kalau kita kasih clue, kok, nah kalau dia nyambung, oh ya koin. Nah, itu adalah clue-nya. Nah, itu disebut myoclonus impairment. Jadi kita kasih clue-nya. Baru dia nyambung. Kalau enggak, ya nggak bisa dia. Tapi begitu kasih clue-nya, nah dia jawab. Ya. Nah, itu ada proses antara yang normal dengan yang tidak normal. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, dapat menyebabkan demensia di kemudian hari. Ya. Jadi disebut dengan diagnosis prademensia. Jadi harus dilihat gangguan memori, ada gangguan kognisi abnormal, dan ini tidak mempengaruhi intelektual. Artinya dia masih bisa mengambil keputusan, bisa bekerja segala macam. Cuma dia sering lupa, harus diingetin. Kalau diingetin gue, dia baru ingat barunya. Ini adalah namanya MCI, mild cognitive impairment. Sebelum masuk ke adalah demensia. Nah, MCI merupakan suatu amnesti tunggal yang dapat merupakan stadium predemensial Alzheimer. Jadi kalau orang sering lupa-lupa gini, hati-hati. Mungkin suatu saat terjadi suatu Alzheimer. Jadi MCI amnestik ini merupakan suatu multiprekursor
terjadi suatu demensia Alzheimer atau demensia vaskular. Jadi nanti di kemudian hari dilihat kalau dia terjadi stroke mungkin terjadi demensia. Ya, jadi orang-orang yang mudah mengalami lupa, nah, mungkin suatu saat akan menyebabkan demensia. Kemudian ada juga MCI non-amnestik untuk fase prodroma terjadi pada demensia frontotemporal, demensia vaskuler, demensia Lewy body, atau pada pasien-pasien yang mengalami depresi. Ya, itu adalah gangguan fase antara demensia ke demensia, dari normal ke demensia atau disebutkan pre-demensia. Sekarang bagaimana sih untuk melatih supaya kita tidak lupa? Sering lupa nggak belajar? Gimana untuk melatihnya? Biar tidak lupa. Kan banyak pelajarannya ya. Nah, kalau di kedokteran mah ya itu belajar dan belajar terus. Jadi gimana untuk melatihnya? Kalau hanya belajar sekali-kali susah. Kalau Sering ulang-ulang, Dok. Hah? Sering Ulang-ulang. diulang-ulang materinya. Bukan. Terus apa lagi saya diulang-ulang? Jadi harus pakai kata jembatan lupa juga. L-nya adalah latihan, U-nya ulangi, P-nya perhatian, A-nya asosiasi. Jadi kalau lupa, harus baca lagi lupa. Latih, ulang, perhatian, asosiasi. Jadi dihubungkan dengan sesuatu yang kejadian. Nah, orang bisa mengingat tinggi itu kan diasosiasikan. Pernah ada tes untuk orang yang mengingat lebih dari berapa kata atau berapa kejadian. Nah, itu dilatih dengan mengasosiasikan. Kan ada dulu di Metro TV, orang bisa mengingat angka sekian-sekian. Red, dibacain dia diulang. Wah, nah itu. Jadi memang harus dilatih untuk memori tersebut. Jadi harus ulang perhatian, latihan ulang perhatian asosiasi. Jadi itu bisa dilatih. Sehingga memang daya ingatnya itu tinggi. Kalau nggak dilatih memang nggak bisa, nggak diulang nggak bisa. Harus latihan terus. Pasti ada cara. Dan ada asosiasinya. Supaya bisa diingetin dengan sesuatu. Itu adalah teknik latihan untuk supaya kita tidak lupa. Sebagai kesimpulan bahwa suatu demensia adalah suatu sindroma berupa gangguan kognitif intelektual yang cukup berat. Ya, diagnosa klinis tegakkan berdasarkan riwayat daripada behavior, pemeriksaan neurologi, dan pola gangguan depresi. Mungkin itu yang ingin disampaikan. Ada yang mau ditanyakan, mungkin ada waktu, silakan. Untuk demensia ini. Ada yang mau ditanyakan? Nanti urutannya sama itu, membedakan anak confused dan demensia. Selalu nanti di soalnya begitu. Ya, jadi harus melihat tadi clue-cluenya apa, mana yang masuk ke demensia, mana masuk ke delir, ya delirium. Ya, nanti digabung dengan stroke-nya muncul. Jadi menjadi satu paket kuliah ini. Ada stroke-nya, ada demensianya, ada delirium. Nah, soalnya akan muter-muter di situ. Ya, sepaket kan? Satu kesatuan kan? Stroke pada lansia, delirium, dan demensia. Ya. Anda mau ditanyakan? Dokter izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Kan saya pernah baca ya, Dok, kalau demensia pada penyakit Parkinson sama demensia Lewy body itu ada perbedaannya. Itu tuh perbedaannya apa ya, Dok? Atau Parkinson, sama aja? yang Parkinson dengan Lewy body. Lewy body, ya. Sebetulnya perbedaannya tidak ada, hampir sama karena Parkinson juga dasarnya adalah ada gangguan di Lewy body. Salah satu Parkinson itu harus ditemukan Lewy body. Pada demensia Lewy ada juga Lewy body. Jadi merupakan suatu kesatuan sebetulnya. Jadi pada Parkinson bisa menyebabkan keadaan demensia. Atau demensia pada Parkinson disebut dengan demensia Lewy body. Sebetulnya sama. Ya. Cuma
kalau Parkinson sendiri ada kadang-kadang tidak demensia, mungkin Parkinson. Tapi kalau Parkinsonisme dengan gangguan demensia disebut demensia Lewy body. Begitu sama. Nanti ada demensia, kemudian timbul gangguan Parkinson, bisa. Cuma bedanya memang kalau yang demensia Lewy body itu yang tersendiri, emang gerakan tremor tidak terlalu kelihatan. Tapi ekstrapiramidal lainnya ada. Tapi etiologinya sama, itu gangguan di Lewy body. Ya. Ada lagi pertanyaan? Yuk. Ada lagi tanyakan nggak? Jelas atau tambah pusing? Materinya sudah ya kemarin? Ada yang kurang? Satu kali ini ya? Kemarin mungkin kecetaknya yang kosong kali. Nanti kita kirim lagi nih. Ini satu kali. Yang kemarin sudah kan ya? Belum? Dari koordinatornya? Belum? Belum Nanti dikirim dimintain aja. Kemarin sudah dikirimkan. Baik, Dok. Nah, dimintakan aja. Karena kemarin sudah dikirimkan materinya. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Ada lagi? Ada lagi kuliah hari ini nggak? Cuma saya aja? Ada yang lain, Dok? Ada? Oke. Jam berapa? Jam 10 ya? Iya, Dok. Ya. Oke. Oke lah, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan aja waktunya. Nanti sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Mungkin kalau udah ini ketemu nanti pada waktu koas nih, untuk membicarakan tentang klinis. Ya, gitu aja. Kita tutup pertemuan ini. Selamat pagi, salam sehat. Ya, mudah-mudahan